Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakob Jordanur Rahman, NIM A71018013 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang serangan pada jaringan komputer. Serangan pada jaringan komputer. Dengan perkembangan teknologi keamanan jaringan, ternyata perlindungan sistem dari penyerangan tidak dapat sepenuhnya dijamin. Terdapat beberapa cara penyerangan akan mengganggu sistem, seperti membanjiri lalu lintas jaringan, sehingga kita dapat menggunakan sumber daya di server, dan server tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya. Terdapat beberapa jenis serangan pada komputer. Yang pertama adalah spoofing, yang kedua adalah Trojan horse, yang ketiga adalah denial of service, yang keempat adalah packet sniffing, yang kelima adalah DNS poisoning, dan yang terakhir yaitu yang keenam adalah SQL injection. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dua jenis serangan jaringan komputer. Yang pertama adalah spoofing. Serangan dengan jenis spoofing ini dilakukan oleh penyerang atau hacker dengan cara memasukkan data dan akan terlihat seperti host yang dapat dipercaya. Jenis-jenis spoofing. Yang pertama adalah IP spoofing. Merupakan jenis spoofing dengan memanfaatkan IP untuk menyembunyikan atau menyamarkan lokasi dari mana asal mereka mengirim dan menerima data secara online. Kemudian yang kedua adalah DNS spoofing. DNS spoofing terjadi dengan cara memasukkan atau merubah alamat IP dari domain tujuan. Jenis spoofing yang ketiga adalah identity spoofing. Identity spoofing merupakan kejahatan dengan cara menyusup dengan meretas identitas asli secara ilegal, kemudian memanfaatkan identitas tersebut untuk tindak kejahatan yang merugikan berbagai pihak. Kemudian, jenis spoofing yang terakhir adalah email spoofing. Email spoofing ini menjadi kejahatan yang paling sering terjadi di internet, karena biasanya hacker mengirimkan email dengan pengiriman palsu dengan tujuan untuk mencuri informasi yang penting yang kita miliki. Contoh kasus dari jenis serangan spoofing ini adalah terjadi pada tahun 2004, yaitu penyerangan pada website KPU. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 April 2004 dengan target situs dari KPU. Pelaku memulai serangan ke situs KPU selama kurang lebih 5 hari, hingga pelaku berhasil mendeface tampilan situs KPU dengan mengganti nama-nama partai peserta pemilu. Alur tindak kejahatan dimulai dari warnet warna yang berlokasi di Yogyakarta. Untuk menghindari serangan spoofing ini, terdapat 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah menggunakan SSL, yang kedua adalah memasang filter di router, dan yang ketiga adalah enkripsi dan autentifikasi. Kemudian, jenis serangan yang kedua adalah Trojan horse. Trojan horse merupakan salah satu jenis malicious software atau malware yang dapat merusak sebuah sistem. Trojan ini dapat digunakan untuk memperoleh informasi dari target seperti password, sistem login, dan lain sebagainya, dan dapat memperoleh hak akses dari target. Trojan merupakan software yang berbeda dengan virus atau worm karena Trojan ini bersifat stealth dan beroperasi seolah-olah seperti program yang biasa-biasa saja dan tidak mencurigakan. Dan Trojan juga bisa dikendalikan dari komputer hacker. Jenis serangan Trojan yang pertama adalah pencuri password. Jenis yang ini dapat mencari password yang disimpan dalam sistem operasi dan akan mengirimkannya kepada si hacker. Kemudian jenis yang kedua adalah keylogger. Jenis ini akan memantau semua yang diketik oleh user atau target dan akan mengirimkan pantauan tersebut kepada pengirim atau hacker. Kemudian untuk yang ketiga adalah RAT atau Remote Administration Tool.
Trojan jenis ini membuat para penyerang mengambil alih kontrol secara penuh terhadap sistem yang dimasukinya dan melakukan apapun yang mereka mau dari jarak jauh. Cara kerja Trojan Horse. Trojan dalam operasinya seringkali berbentuk program yang nampak baik-baik saja, namun di dalam program tersebut terdapat virus yang sangat agresif. Kemudian, Trojan Horse dikendalikan oleh hacker atau penyerang dari komputer penyerang. Contoh kasus dari Trojan Horse: distribusi paket program TCP wrapper atau program populer yang dapat digunakan untuk mengatur dan membatasi akses TCP/IP yang dimodifikasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jika memasang program yang berisi Trojan Horse tersebut, maka ketika merakit atau mengcompile program tersebut, target akan dikirimkan email oleh orang tertentu yang kemudian memperbolehkan dia masuk ke dalam sistem. Cara agar terhindar dari serangan Trojan Horse. Yang pertama adalah antivirus. Memiliki software antivirus, dan yang paling penting adalah antivirus selalu terupdate jika ada penambahan database virus baru. Contoh dari antivirus ini adalah Smartdav, Avira, Windows Security, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mengaktifkan firewall bawaan. Aktifkan firewall bawaan dari OS atau jika perlu untuk menambahkan firewall tambahan dari luar keamanan security pada komputer. Contoh dari firewall ini adalah Windows Firewall. Kemudian yang terakhir adalah tidak mengunduh software bajakan. Dengan mengurangi atau menghilangkan kebiasaan